Baik teman-teman sekalian, setelah kita selesai untuk menempatkan semua notasi ruangan dan juga di sini ada notasi dimensi begitu ya. Nanti ketika mungkin teman-teman ingin menempatkan notasi-notasi lain, silakan untuk bisa ditambahkan saja. Di sini ada annotate gitu ya. Teman-teman tambahkan lagi yang lain. Mungkin kalau misalnya ternyata nanti ada bangunan yang berbentuk tidak lurus, teman-teman bisa menggunakan radial begitu ya. Dan lain-lain. Di sini sudah ada banyak. Di sini juga ada spot elevation apabila teman-teman mau memberikan notasi ketinggian ya, ketinggian lantai. Di sini ada -20, ada 10 gitu ya. Nah, tapi saya pada project atau kesempatan kali ini saya cukupkan dulu untuk menambahkan dimensi dan juga anotasi ruangan. Selanjutnya saya akan membuat gambar denah ini untuk ke gambar kerja. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, saya akan membuat di sini duplicate view untuk muka lantai. Saya akan membuat duplicate view. Jadi kita bisa di sini di muka lantai klik kanan, kemudian ke duplicate view, kita duplicate. Nah, di sini sudah ada muka lantai copy gitu ya. Saya akan rename ini menjadi denah lantai 1 begitu. Nah, jadi kita sekarang punya view untuk lantai 1 itu ada 2. Yang pertama denah lantai 1 dan muka lantai. Ketika di denah lantai 1 ada perubahan, misal saya mau menyembunyikan untuk anotasi elevation ini ya, saya pilih seperti ini misal. Saya pilih seperti ini. Kemudian saya klik kanan dan saya hide in view. Saya hilangkan begitu. Maka di muka lantai ini tetap ada gitu. Jadi tidak akan ada perubahan kepada yang lainnya. Cuman problemnya di sini dimensinya tidak masuk ya. Harusnya ini dimensinya masuk nih. Oleh karena itu ini kita coba untuk membuat dimensi kita pindah ke view ini gitu ya. Maka di muka lantai kita bisa blok seperti ini, kemudian filter. Kita pilih yang dimensinya saja, apply, oke. Kita akan memindahkan dimensi ini ke denah lantai 1. Maka teman-teman bisa ke copy, kemudian align to selected level, pilih ke denah lantai 1, oke. Kalau kita lihat denah lantai 1, maka dia sudah tercopy. Termasuk juga dengan anotasi ruangan ya. Di sini kan juga ruangan tidak masuk juga. Maka teman-teman bisa filter, kemudian pilih di sini ada room dan room text ya. Teman-teman pilih roomnya tidak perlu, room text saja. Filter, check none, room text-nya saja, kemudian pilih apply. Oke, ini copy, teman-teman pilih ke view-nya ke denah lantai 1. Oke, maka sudah tercopy ke denah lantai 1 yang kita buat. Nah, selanjutnya ini posisinya kan di sini ada room separator ya, ada anotasi room separator berwarna biru itu ya. Nah, kita akan hilangkan saja. Ini kita blok, kemudian kita filter, kita check none. Teman-teman coba cari apakah ada room separator di sini untuk garis. Nah, di sini ada room separation ya. Teman-teman cek, kemudian apply. Nah, ini memilih yang room separatornya saja, kemudian klik kanan, hide in view element. Maka sudah tidak ada lagi anotasi untuk room separator. Nah, kemudian gambar ini yang akan saya tempatkan ke gambar kerja atau sheet ya. Lalu bagaimana cara kita menyiapkan gambar kerjanya? Yang pertama, kita sekarang bisa beralih. Di sini ada teman-teman di project browser ya, ada ditemukan dengan sheet. Nah, ini bisa klik kanan kemudian new sheet, atau teman-teman bisa ke view, kemudian dari view di sini ada sheet ya. Nah, sama saja. Misalnya dari sini ada review kemudian ke sheet. Di sini ada title block A1 metrik dan noun. Teman-teman kan misalnya yang lazim kita buat itu misalnya A2 atau A3 gitu ya. A3 deh ya. Nah, kita bisa load di sini, kemudian kita cari di US, misal kita cari yang title block. Nah, di sini ada yang A0, A1, A2, A3 gitu ya. Nah, kita bisa pilih bisa kita pilih title blocknya. Di sini ada posisinya A3, etiketnya ada di bawah ya. Kemudian A2, etiketnya ada di samping.
Kalau misalnya sekarang kita mau pakai yang A2 terlebih dahulu, maka kita pilih yang A2 deh misalnya ya. A2 klik open. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman begitu ya. Dan oke. Nah, ini kita sudah membuat kita sudah membuat di sini untuk sheet atau gambar kerja untuk berukuran A2. Nah, di sini sudah muncul ya A101 unnamed gitu ya. Nah, yang pertama mungkin kita ganti dulu di sini untuk namanya. Di sini kita kasih denah lantai 1 begitu ya. Oke. Owner dan project name-nya bisa disesuaikan, logo juga bisa disesuaikan. Nah, bagaimana cara kita kemudian memasukkan denah lantai 1 kita ke project atau ke gambar kerja ini? Maka teman-teman bisa drag and drop ya. Di sini ada denah lantai 1, teman-teman drag saja seperti ini, di drag kemudian di drop ke sini. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman sekalian. Kalau teman-teman pilih, ya, dia akan masuk ya. Nah, ini posisinya skala kita di denah lantai 1 itu cukup besar, sehingga 1:100 ya, sehingga tidak cukup di gambar kerja kita. Lalu seperti apa yang bisa kita lakukan? Coba teman-teman ganti ke 1:200 misal. Nah, ini kan jadi seperti ini. Ini jadi lebih kecil ya. Jadi lebih kecil gambarnya. Dia langsung menyesuaikan skalanya begitu. Kalau kita ganti 1:50, maka dia juga akan semakin membesar kayak gitu. Jadi ini memang posisinya kita perlu menyesuaikan kertasnya kita kayak gitu ya. Nah, ini kalau 1:100 tadi ternyata kelebihan gitu ya. Kelebihan. Maka selain kita bisa menyesuaikan gambarnya kita yang ada di project gitu supaya sesuai dengan gambar di sini, mungkin bisa kita lebih membuat gridnya lebih pendek lagi begitu ya agar masuk. Kita juga bisa mengatur skala. Atau misalnya teman-teman mau menggunakan kertas lebih besar lagi juga bisa. Misalnya ini kita ganti kertasnya untuk menjadi A1 karena ini tadi A2 ya. Coba kita pakai A1 misalnya. Di close saja, kemudian yang ini kita delete saja dulu. Teman-teman bisa ke sheet lagi, kemudian load. Di sini ada yang A1 metric, teman-teman open. Kemudian oke. Tidak ada perubahan, cuman ukuran kertasnya berbeda. Ini jadi A102 ya, kita ganti A101 saja. Nah, kemudian kita masukkan lagi yang denah lantai 1. Nah, ini lebih lebih proporsional ya, karena memang skalanya ukurannya masuk di ukuran kertas A1. Nah, ini bisa kita pendekkan seperti ini, kita pendekkan. Terus kemudian teman-teman bisa menyesuaikan posisinya. Nah, ini untuk kita memasukkan gambar ke sheet ya. Nah, ini untuk gambar denah. Teman-teman nanti bisa menyesuaikan di sini untuk denah lantai 1 begitu. Nah, jadi begitu cara kita menyesuaikan gambar, misal seperti ini gitu. Di sini nanti misalnya teman-teman mau khusus memberikan view untuk toilet, lalu seperti apa caranya gitu ya. Misalnya teman-teman ke denah lantai 1, kemudian kalau hanya ingin memperlihatkan denah satu kamar misalnya ya, denah satu kamar saja untuk memperlihatkan misalnya seperti apa detail kamarnya, maka teman-teman di sini bisa menggunakan call out gitu ya. Teman-teman pilih area kamarnya seperti ini misal. Oke, kemudian nanti teman-teman akan muncul di section. Sebentar. Ini akan muncul, ini kalau kita escape, teman-teman klik 2 kali. Nah, kita hanya memilih di sini, bukan di section ya, di floor plan. Karena ini kita membuat floor plan. Ini kita akan muncul hanya untuk denah yang kita pilih saja. Nah, mungkin ini kita buat seperti ini, kita rapihkan sedikit begitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa
mungkin yang pertama ini kita hapus dulu gridnya kali ya. Kita hide dulu, bukan hapus ya, disembunyikan begitu, hide in view begini. Nah, kemudian teman-teman ingin memperlihatkan lebih detail di kamar, ini bisa ke find begitu. Ini kita pakai 1:50 ya. Kalau mau kasih warna bisa pakai shaded begitu ya. Nah, tapi kita pakai headline saja dulu. Kemudian di sini ada room separator ya, kita hilangkan dulu room separatornya. Ke filter, kemudian check none, room separatornya kita hilangkan, apply, oke, klik kanan, hide in view element. Sorry, salah tadi ya. Ini filter, gini, oke, klik kanan, kemudian hide in view element. Nah, maka sudah hilang ya. Oke, selanjutnya di sini misal teman-teman mau memberikan detail dimensi ya di sini ya. Nah, ini bisa menggunakan line dimension, kemudian silahkan teman-teman memberikan detail dimensi seperti ini. Oh, berarti panjang kamarnya 5,5 begitu ya. Nah, ini mungkin besar toiletnya segini. Nah, coba saya buat seperti ini. Oke. Saya buat balkonnya ini, kemudian ini, terus ini saya buat seperti ini untuk detail saja, ini untuk gambar detail toilet, detail ruangan misal. Nah, ini kita sudah membuat salah satu detail ruangan. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau hilangkan di sini crop view-nya, bisa di sini ya, ada hide crop region, maka sudah hilang crop region-nya. Tadi kotaknya itu ya sudah hilang. Ini adalah lantai ya, ini bisa kita hide saja. Oke, jadi seperti ini. Di sini ada beberapa furniture yang masuk ya di ruangan yang lain, kita pilih saja, klik kanan, hide in view, maka hilang juga nanti. Oke. Setelah seperti ini mungkin sudah selesai, teman-teman bisa mengganti ini denah lantai, bukan denah lantai 1, berarti ya kita rename detail ruangan, denah detail ruangan misalnya, detail kamarnya. Oke, setelah teman-teman buat seperti ini, teman-teman kalau mau masukkan ke sini juga bisa denah detail kamarnya ini di drag kemudian dipaste ke sini. Nah, maka detail kamar yang teman-teman buat itu sudah muncul di sini ya. Oke, begini untuk gambar denah. Silahkan ya teman-teman bisa menempatkan bisa menempatkan sesuai dengan gambar denahnya teman-teman ke sheet-nya. Nanti disesuaikan dengan ukurannya gitu ya. Jadi kita pakai A1 ya, karena kita mengusahakan untuk skalanya 1:100. Mungkin kalau misalnya teman-teman nanti bisa rubah ini jadi 1:200 gitu, maka ini nanti bisa masuk ke kertas yang lebih kecil begitu ya. Nah, ini untuk denah